Halo, halo, halo. Shalom adik-adik, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Berjumpa lagi dengan Encik Fitri dalam Bina Anak pelajaran yang ke-34. Kali ini dengan judul Usia Mencari Tuhan. Nah, adik-adik, pembelajaran kita kali ini ya terdapat di dalam kitab 2 Tawarik 26 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Saat ini Encik Fitri sedang ada dalam suasana yang berbeda, sedang disayang Tuhan ya, tetapi tidak menghalangi Enci untuk boleh memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi adik-adik jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, tetap bersyukur dalam segala situasi yang Tuhan izinkan kita alami ya. Semangat terus berkarya melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita belajar lagi mengenal siapa Tuhan, kita ajak untuk menyiapkan Alkitabnya, duduk yang manis, kita kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, tanda kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan belajar lagi tentang pribadi-Mu ya Tuhan. Tolong kami untuk mengerti, memahami apa yang akan kami pelajari bersama-sama pada saat ini. Anugerahkan kami Roh Kudus Tuhan, hikmat-Mu, sehingga apa yang mau disampaikan, kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Mohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan, dari permulaan pertengahan hingga selesai. Engkau memberkati hamba-Mu untuk dapat menyampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Sambil kami mohon ampun atas segala dosa-dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang berkati Tuhan, sudah siapkan Alkitabnya? Kita akan baca bersama-sama ya. Sekali lagi, dalam Perjanjian Lama 2 Tawarik, pasal 26 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Kita akan baca bersama-sama, kita mulai dengan judul Raja Usia. Segenap bangsa Yehuda mengambil Usia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya, Amasya. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekholia dan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan Allah, membuat segala usahanya berhasil. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yabne, dan Asdod. Lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meyunim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Usia. Namanya termasyhur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Usia mendirikan menara di Yerusalem di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur, karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur. Karena ia suka pada pertanian,
Selain itu, Usia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitera Yeiel dan penata usaha Maaseiah. Di bawah pimpinan Hananya adalah seorang panglima raja, kepala puak, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu Raja Usia dalam menghadapi musuh. Usia memperlengkapi seluruh tentara dengan perisai, tombak, ketopong, baju sirah, busur, dan batu umban. Membuat juga di Yerusalem alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Demikian pembacaan Alkitab kita kali ini. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kisah Raja Usia adalah kisah nyata tentang bagaimana seorang menjadi pemimpin yang bijaksana, ya. Dalam 2 Tawarik pasal 26 ini menceritakan bagaimana kebangkitan tentang Raja Usia yang mengandalkan Tuhan. Ia memperoleh tahta ketika ia berusia berapa adik-adik? Tadi turang sebaca. Berapa? Ya benar, 16 tahun ya. Karena dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan Raja Usia mencari Tuhan pada zaman Sakaria ya. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan ya, selama Raja Usia mencari Tuhan ya, Tuhan membuatnya sejahtera ya dalam masa pemerintahannya ya. Kita sudah baca bersama-sama daftar prestasi keberhasilan yang luar biasa yang sudah diraih oleh Raja Usia ya. Ia berhasil memenangkan ya peperangan melawan orang-orang Filistin, juga merobohkan tembok-tembok Gad, Yabne, Asdod ya, orang-orang Filistin, dan membangun kota-kota untuk bangsanya sendiri ya. Adik-adik luar biasa. Kalau adik-adik mengandalkan Tuhan, adik-adik pasti bisa membangun. Adik-adik punya di mana adik-adik tinggal, bisa menjadi membangun gereja, membangun bangsa negara ya. Dimanapun adik-adik dipakai Tuhan ya. Adik-adik, Raja Usia juga sangat menyukai pertanian ya. Dia menyewa para petani, pengrajin, dia mencari segala hal yang berkaitan dengan tanah. Ia mampu melakukan apa dia punya keinginan. Ya, dia punya kesenangan, dia punya hobi adik-adik ya. Bertani, kalau adik-adik mungkin kalau jaga bermain di luar, bertanam ini, tanam itu ya, di muka rumah. Dari asal mula cuma bermain abu, akhirnya suka bertanam benih, biji bertumbuh. Seperti itu bisa jadi besar. Adik-adik bisa melestarikan lingkungan ya. Itu adik-adik berarti sudah menolong, sudah membantu ya lingkungan sekitar, memperindah adik-adik ya, menyalurkan adik-adik punya hasrat ya, sehingga Raja Usia terkenal sampai ke negeri-negeri jauh adik-adik karena dia punya prestasi ya, dengan tangan Tuhan yang ajaib, yang kuat dan gagah perkasa yang menolong Raja Usia. Tidak ada yang mustahil adik-adik bersama Tuhan ya. Usia bisa dikatakan sebagai seorang yang muda, yang luar biasa, yang sudah dinobatkan menjadi raja atas bangsa Yehuda pada usianya ya, yaitu pada saat 16 tahun. Berarti masih remaja tuh 16 tahun Kang. Ya, untuk menggantikan ayahnya siapa? Ya, Amasiah adik-adik. Nah, apabila Raja Usia mengandalkan kekuatan, yakin adik-adik Usia tidak akan berhasil menjadi raja yang baik. Karena apa? Karena Usia mengandalkan Tuhan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, maka segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan buat berhasil ya. Berhasil atau sukses dalam hidup menjadi salah satu keinginan kita semua adik-adik ya. Seorang semua mau suka sukses, mau suka berhasil. Adik-adik, Enci pun demikian, semua orang-orang berusaha mau suka tabah itu hidup, mau suka berhasil, membanggakan orang tua, membanggakan mama dan papa ya. Nah, semua orang Kristen, orang yang percaya adalah umat Tuhan ya, maupun yang bukan Kristen, dia punya kunci keberhasilan apa adik-adik ya. Ada yang mengandalkan dia punya IQ
Ya Tuhan kasih dia talenta pinter misalnya. Tetapi kadangkala jangan sampai itu pakai untuk menggeserkan orang lain ya. Yang teranggap, oh dia bodoh, dia nak pandai, dia nak cerdas. Oh geser. Atau seringkali salah untuk mempraktekkan semua itu. Itu apa yang Tuhan dah kasih ya. Orang harus mengandalkan Tuhan. Itu karena orang punya relasi, punya teman-teman yang luas ya. Kadang-kala itu membuat orang sukses ya. Boleh juga karena oh dia kok ini pewaris, bukan perintis ya. Ya, tapi semuanya itu ingat, adik-adik harus mengandalkan Tuhan. Orang harus menjadi pribadi yang luar biasa, yang melakukan semua dengan kuasa pimpinan dari Tuhan Yesus Kristus. Apabila kita hidup benar di mata Tuhan, maka segala sesuatu yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil ya. Adik-adik, ada dua hal yang menjadi renungan melalui hidup Raja Uzia ya, yang dilakukan Raja Uzia. Nah, pertama adik-adik ya, Raja Uzia tahu bahwa Tuhan Maha tahu, Maha melihat ya. Itu sebabnya Raja Uzia melaksanakan itu tugas kenegaraan, kepemimpinannya sebagai raja, sungguh-sungguh melakukannya dengan benar, jujur ya, setia, taat, tidak menyimpang, karena dia menaruh hormat kepada Tuhan ya, hatinya takut kepada Tuhan ya. Hal itulah yang menjadi pembelaan, penyertaan, pemagaran Tuhan bagi diri Raja Uzia, sehingga ia tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari kebenaran Tuhan ya. Dia menghormati Tuhan ya. Raja Uzia tidak mengambil kesempatan atau peluang selama dia menjadi raja untuk memanfaatkan dia punya jabatan, mendapatkan keuntungan bagi dirinya. Namun dia tidak melakukannya dan memilih untuk hidup memimpin secara benar di hadapan Tuhan. Luar biasa ya adik-adik. Yang kedua, Raja Uzia memprioritaskan, menomorsatukan Tuhan secara total di dalam kehidupannya ya. Tentunya sebagai seorang Raja Uzia pasti memiliki kesibukan. Tuh adik-adik luar biasa, dia sudah ada jadwal-jadwal yang dia mesti lakukan. Dia punya agenda-agenda kerajaan harus dia lakukan adik-adik. Namun semua tugas-tugas dia sebagai raja ya, dia tidak meninggalkan dia punya hubungan dengan Tuhan ya adik-adik. Sedangkan Raja Uzia sibuk sebagai raja, sebagai seorang pemimpin satu bangsa, yang tidak melupakan hubungan dengan Tuhan. Ia mau bergantung penuh kepada Tuhan. Adik-adik ingat baik ya, kalau sudah baik jangan lupa Pak Tuhan, jangan sampai semalas masuk ibadah ya adik-adik. Tuhan bisa melakukan atau membalikan keadaan. Jangan sampai Tuhan ambil apa yang Tuhan titipkan ya. Dia tidak mengandalkan dia punya hikmat dan kekuatan sendiri ya. Dia punya kekuasaan yang Tuhan kasih. Tetapi Raja Uzia mencari Tuhan senantiasa. Dia membangun hubungan yang indah dengan Tuhan ya, dengan Allah Israel. Karena dia tahu sumber dia punya keberhasilan berasal dari Tuhan ya. Tahu adik-adik, kalau misalnya adik-adik pinter ya, sukses berhasil ya, yang kage sebanyak doi sunya ndak jada palia di gereja ya, lelah sunya ndak, aduh so capek ini so nak muta pergi di gereja lu nanti jo berikut ya, karena tuh kesibukan akhirnya Tuhan boleh ambil semua tuh berkat yang Tuhan ada kasih ya. Jangan ya dek ya, jangan karena Tuhan mempercayakan pada orang harus kelola dengan baik-baik seperti Raja Uzia ya. Tuhan buat dia berhasil karena dia bergantung kepada Tuhan. Ingat baik, dialah yang menjadi orang penjaminan hidup sepenuhnya. Ketika Tuhan Yesus menyertai orang pelangkah kehidupan, ya, perkara-perkara kecil, ya, tentunya perkara-perkara yang besar dan ajaib pasti akan terjadi dalam kehidupan adik-adik, ya. Kita akan menjadi kesaksian bagi banyak orang bagaimana orang berproses Tuhan izinkan dalam orang kehidupan ya. Tuhan sedang merancangkan hal-hal yang luar biasa bagi masa depan adik-adik ya, keberhasilan masa depan yang gemilang ya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mau percaya kepada Tuhan, yang tidak mau menjauhkan diri dari Tuhan Yesus ya adik-adik. Adik-adik harus hidup melekat kepada Tuhan, mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan ya, karena Alkitab mengatakan bahwa bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak ya daripada yang orang doakan, yang orang pikirkan, bahkan yang ternyata dari kuasa yang bekerja
di dalam hidup kita, di dalam di Efesus 3 itu adik-adik. Demikianlah pelajaran Bina Anak kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Ya, saat ini kita akan masuk dalam ayat hafalan yang terdapat di dalam 2 Tawarik 26 ayat 5. Ya, ia mencari Allah selama hidup Zakaria, ya, yang mengajar supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. 2 Tawarik 26 ayatnya yang kelima. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan buka dengan doa, kita akan mengakhiri dengan doa. Kita kunci tangan, ya, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, terima kasih kami boleh belajar lagi tentang pribadi-Mu Tuhan. Di saat kami berhasil, kami sukses, tabai, ingatkan kami. Itu semua bukan karena hebat gagahnya kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga jangan sampai membuat semuanya kami sombong dan kami meninggalkan Tuhan. Kami mengandalkan kekuatan kami, Tuhan. Ampun Tuhan, ampun. Ingatkan kami bahwa semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati firman-Mu, berkati adik-adik semua yang sudah menyaksikan pembelajaran kali ini, biar kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk terus berkarya bagi bangsa negara kami, bagi gereja kami, bagi keluarga kami, dimanapun Tuhan Engkau menempati kami pergi dan berada. Berkati masa depan anak-anak ini Tuhan. Berkati orang tua untuk terus diberikan kekuatan kesehatan, hikmat di dalam mendidik, membesarkan anak-anak, bahkan berkat-berkat rezeki lainnya Tuhan anugerahkan bagi orang tua, bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami bersyukur biar Tuhan yang dimuliakan. Berkati hamba-Mu untuk terus menyampaikan pembelajaran demi pembelajaran seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa syukur kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian pembelajaran kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati semua yang sudah mendukung YouTube channel Cika Fitri. Dan sampai jumpa pada pembelajaran pada minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.